6 respon warga Papua dengar Mensos Risma bakal pindahkan PNS tak becus ke Papua, merendahkan Papua. Menteri Sosial Tri Risma hari ini membuat kehebohan baru. Dia mengancam akan memindahkan PNS atau ASN yang tidak becus bekerja ke Papua. Pernyataan itu dilontarkan Risma saat melakukan kunjungan dan melihat kondisi dapur umum di Wiataguna, Bandung hari Selasa 13 Juli 2021. Risma mengamuk karena melihat kondisi dapur umum lebih banyak diisi oleh relawan Tagana, sedangkan ASN berada di kantor. Para pekerja yang berada di dapur umum juga dinilai tidak becus memasak dan menyediakan makanan untuk masyarakat. Gimana mungkin aku percaya, Pak? Bapak masak telur saja seperti itu. Itu bisa jam 12 malam mateng. Ditambah nasi kotak siap-siap. Tapi kerjanya model begitu, kata Risma. Tak main-main, Risma lantas mengancam akan memindahkan PNS dan ASN yang tidak becus bekerja tersebut ke Papua. Dengar, saya nggak main-main. Gak ada yang susah buat saya dipindahkan ke Papua. Silakan, tolonglah, kondisi ini berat, tambahnya. Hal inilah yang membuat publik marah. Banyak pihak menilai Risma seolah-olah merendahkan orang Papua. Berikut 6 respon masyarakat Papua atas pernyataan Risma. Nomor 1, Chris Wamea. Jangan Ibu Risma kira Papua sebagai tempat pembuangan ASN yang tidak becus kerja. Kalau ngamuk-ngamuk seperti orang kesurupan di Jakarta, jangan keluarkan statement yang merendahkan Papua. Pemimpin kalau tidak becus kerja, sudah pasti bawahan juga tidak becus kerja. Menteri kok tidak punya etika, tulis Chris Wamea. Muhammad Rifai Firdaus. Jangan sampai kalimat ini terucap di elit-elit lainnya. Mengapa harus Papua dijadikan lokasi pemindahan para ASN yang berkinerja buruk? Letak geografis Papua mungkin memang jauh dari ibu kota negara, tapi bukan berarti Papua jauh dari adab dan kecerdasan. Banyak mutiara lahir dari Papua untuk bangsa ini. Mungkin ibu lupa, tulisnya. Naufal Firman Yursak. Saya lahir dan besar di Papua. Ayah saya dulu lurah pertama di Jayapura. Kami tinggal di kaki bukit, gak jauh dari pantai. Alhamdulillah, bangga sekali jadi orang Papua. Akun Twitter Timur Matahari Jayapura Update. Ibu pikir di sini tempat sampah kah? Bentuk diskriminasi terstruktur yang muncul melalui ucapan spontan sebenarnya sudah ada di dalam alam bawah sadar pejabat-pejabat negara dalam melihat Papua. 5. Akun Twitter Adeka @dediugel. Papua tempat yang indah, ramah. Jangan sekali kasih stigmakan Papua sebagai tempat buangan. Bu Risma sebagai Mensos pasti secara formal ucapan ibu mewakili pemerintah. Banyak orang hebat di Papua yang pantang menyerah dan mau terus belajar. Sering-sering kungker ke Papua ibu. Coba ngamuk-ngamuk di sana. 6. Akun Twitter Johansen Yolmen @keentang-goreng. Oh, ternyata tempat kami hanya sebagai tempat buangan orang-orang bermasalah selama ini. Harusnya ibu minta maaf secara terbuka ke masyarakat Papua. Jika benar, ibu bilang seperti itu. Sekelas Menteri Sosial loh ini. Bagaimana bisa orang yang dipercaya negara menghadirkan keadilan kepada manusia sosial justru menjadi aktor utama kejadian ini? Tanah dan manusia Papua sudah distigmatisasi sebagai tempat dan manusia yang menakutkan oleh Indonesia. Berita ini dilansir dari Jurnal Medan.